Sebelum menikah saat SMA part 134. Brian-nya ada. Pantas aja kamu jawab teleponnya. Papa, teriakku memotongnya. Bisa-bisanya papa berpikiran aku dan Brian. Oh, lupakanlah. Suara tawa papa terdengar dari sana. Diamlah, jemput ke sekarang, Pa. Oke, kataku lagi dengan nada kesal. Siap, bos, jawabnya. Aku yakin papa masih tersenyum bodoh karena reaksiku tadi. Aku memutuskan sambungan telepon dan tersenyum kecil. Bisa aku bilang aku rindu saat seperti ini. Bercanda dengan papa adalah salah satu hal yang sekarang sudah jarang kami lakukan akibat pekerjaannya. Tetapi meskipun aku rindu bercanda dengan papa, ketika aku lah yang dijadikan bahan tertawaannya, itu tetap saja menjengkelkan. Subscribe dulu ya. Skip. Lo kemana aja sih, Keh? Tanya aneh saat kami berdua makan di kantin. Di kelas tadi. Bukan hari ini lah. Maksud gue kemarin. Aneh memandangku dengan tatapan, you don't say, bekas miliknya. Oh, gue jalan bareng bokap. Aku tidak berbohong. Setelah papa menjemputku, kami memang tidak langsung pulang ke rumah. Papa mengajakku makan terlebih dahulu. Dan aku juga tidak ada bermaksud untuk menolaknya. Makan mie instan ternyata tidak cukup membuatku kenyang. Aneh hanya mengangguk dan tidak menanyakan lebih lanjut. Ia tahu bagaimana hubunganku dengan papa. Dan kurasa ia juga tahu seberapa berharganya waktu yang kuhabiskan dengan papa. Om, dan kapan balik? Tanya aneh mecah keheningan. Lusa, jawabku dengan mulut penuh. Habisin dulu kali bakso lo, kata aneh sambil mendorong bahuku. Aku tertawa melihat reaksinya. Aneh paling tidak suka melihat orang berbicara masih dengan mulut penuh makanan. Sadar nih, masih jorokan lo daripada gue. Belasku sambil tersenyum menunggu reaksinya. Ia melotot ke arahku. Aku tertawa lagi. Good, I miss this. Skip. Aku terlambat. Oh tidak. Tidak. Ini semua karena film hantu sialan yang membuat aku tetap jaga semalaman. Secepat mungkin aku berlari menuju gerbang 2 sekolahku. Biar ku perjelas. Sekolah kami mempunyai 2 pintu gerbang. Gerbang 1 merupakan gerbang terluar. Jika kalian lolos dari gerbang ini sebelum bel masuk, setidaknya kalian tidak perlu duduk menunggu 1 jam pelajaran di bawah panas matahari sebelum pintu gerbang dibuka lagi dan diberi tambahan ceramah serta hukuman. Selanjutnya ada gerbang kecil untuk memasuki lapangan sekolah yang biasa disebut gerbang 2. Saat bel masuk berbunyi, 2 guru akan berdiri di gerbang 2 untuk mencegat kalian agar tidak masuk ke kelas. Kalian akan dikumpulkan lalu berbaris menulis nama, kelas, alasan terlambat, dan jumlah total keterlambatan selama 1 tahun ajaran, sambil diberi petuah yang tidak singkat. Tiba-tiba tubuhku terhuyung ke samping, ketika sepertinya tubuhku menabrak sesuatu. Sebuah tangan menangkap tanganku sedetik kemudian aku jatuh ke lantai, hampir saja. Maaf ya, maaf banget, gue gak lihat, kata seseorang di hadapanku. Aku yang masih terlalu pusing setelah hampir terjatuh, hanya bisa diam dan mengangguk pelan menandakan aku tidak apa-apa. Aku bahkan tidak sempat melihat orang yang menabrakku. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana caranya agar aku tidak terlambat. Aku berjongkok untuk mengambil mapku yang jatuh lalu kembali bergegas ke gerbang 2. Sisi buruknya, 2 guru sudah berjaga di samping pintu. Dan aku tahu aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Skip. Aku hanya melirik kesal ketika aneh terkikik pelan setelah aku menceritakan keterlambatanku pagi ini. Akhirnya, lo terlambat juga, kata aneh masih tersenyum mengejakku. Oh, diamlah. Gue pastikan ini yang pertama dan terakhir. Aneh hanya mengangguk mengingatkan seolah tak mempercayai kata-kataku. Aku memang tidak banyak melanggar peraturan sekolah. Bisa dibilang aku seorang anak baik-baik di hadapan guru sekolah. Aku selalu menceramahi Aneh ketika dia terlambat, bahwa dia seharusnya lebih mendengarkan jam alarmnya, dan bagaimana dia tidak boleh terlalu lama menghabiskan waktu di kamar mandi.
Maka dari itu, ketika ia tahu sekarang akulah yang terlambat, Aneh langsung tertawa mengejekku. Aku yakin dia masih akan membahas hal ini hingga waktu yang lama. Bentar ya, Ane. Gue beli minum dulu. Aku berdiri dari tempat dudukku dan pergi ke tempat Wigun. Untunglah, sekarang tidak terlalu ramai. Jadi aku tidak perlu mengantri. Bu, Milo satu yang dingin dong. Walah, sudah habis teke. Ini yang terakhir sudah diambil sama Kang Masnya. Jawab Bu Igun sembari menunjuk laki-laki yang belakangiku. Oh, kakak kelas, batinku saat melihat badge kelas di lengannya. Ya sudah, ambil aqua dingin aja ya Bu. Ini uangnya. Aku mengambil satu aqua dari lemari pendingin, lalu menaruh selembar uang 5.000 di kaleng. Oh, sip. Langsungnya berapa teh? Tanya Bu Igun yang sudah selesai membuat Milo dan memberikannya ke kakak kelas di hadapanku. 1.000 Bu, nanti keambil pas istirahat lagi aja, kataku lalu berbalik setelah mengucapkan terima kasih. Hei, aku mulai saat mendengar seseorang memanggilku. Setelah kulihat, ternyata dia adalah kakak kelas yang tadi. Hai, jawabku ragu-ragu. Aku merasa tidak pernah mengenal orang ini, jadi kenapa tiba-tiba menyapaku? Oh, atau jangan-jangan dia menyapa orang lain. Aku menoleh ke belakang memastikan bahwa dia memang berbicara padaku. Tawa pelan meluncur dari mulutnya dan membuat aku menatapnya dengan pandangan aneh. Ada apa dengan semua orang yang menertawaiku hari ini? Iya, gue ngomong sama lo, bukan yang lain, katanya menjelaskan. Sebuah lesung pipi muncul di pipi kanannya saat ia tersenyum. Oh, oke. Balasku sambil mencoba mengingat di mana aku pernah bertemu dengan orang ini. Hasilnya nihil. Gue yang tadi pagi nabrak lo. Oh, itu cukup menjelaskan mengapa aku tidak mengenal wajahnya. Astaga, itu lo. Maaf, gue tadi buru-buru jadi nggak lihat jalan. Santai, gue juga tadi salah kok, katanya sambil tersenyum. Lalu ia mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Ini kayaknya sih punya lo. Gue ketemu pas kita tabrakan. Oh, iya ini punya gue. Punya temen gue sih, tapi makasih ya. Aku mengambil pulpen Hello Kitty berwarna biru milik Anne dari tangannya. Beberapa hari lalu Anne mengambek karena pulpennya tak sengaja kuhilangkan. Ternyata selama ini ada di dalam map yang sepertinya terjatuh saat kami bertabrakan. Sip, gue balik dulu deh, katanya lalu berjalan melewatiku, yang masih sibuk membayangkan betapa senangnya Anne jika tahu pulpennya ternyata tidak hilang. Baik, teriaknya ketika ia sudah cukup jauh, yang membuat aku langsung menoleh ke arahnya. Sejak kapan dia tahu namaku? Pasti dia mendengar Ibu Gun tadi. Aku menggelengkan kepala aku, lalu berjalan kembali ke tempat aku tadi meninggalkan Anne.